Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami mengenai manajemen sumber daya manusia, yaitu membahas tentang kompensasi. Di sini saya Nadia Utami Lubis sebagai moderator dan sekaligus sebagai pemateri pertama, dan rekan saya Novia Ramadhani sebagai pemateri kedua, Rika Elviani sebagai pemateri ketiga, dan Putri Lestari sebagai pemateri keempat. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasannya. Saya Nadia Utami Lubis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang secara langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan atau organisasi. Jadi dengan kata lain, kompensasi karyawan ini adalah semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbal balik atas pekerjaan mereka. Jadi pemberian kompensasi ini biasanya diberikan dari perusahaan untuk para karyawan yang memiliki tujuan untuk menarik serta memperhatikan dan memotivasi karyawan. Adapun kompensasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Singo Di Mejo, kompensasi adalah semua balas jasa yang diterima seorang karyawan dari perusahaannya sebagai akibat dari jasa atau tenaga yang telah diberikannya pada perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Handoko, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Selanjutnya, apa sih kompensasi di dalam manajemen sumber daya manusia? Jadi kompensasi di dalam manajemen sumber daya manusia itu adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Jadi kompensasi ini merupakan suatu hal yang sangat penting yang biasanya sangat diperhatikan agar tidak menimbulkan kontra dan masalah di dalam perusahaan, karena orang yang bekerja ini sangat membutuhkan kompensasi seperti kompensasi finansial ataupun non finansial. Jadi kompensasi finansial itu seperti gaji, upah, insentif, komisi, ataupun bonus. Sedangkan kompensasi non finansial itu seperti asuransi ataupun liburan yang dibayarkan oleh perusahaan. Pada umumnya kompensasi ini diberikan untuk yang pertama, menarik karyawan untuk masuk ke dalam organisasi. Dengan pemberian kompensasi kepada karyawan ini menjadi daya tarik sendiri bagi perusahaan bahwa dengan adanya kompensasi ini akan menarik para karyawan untuk masuk ataupun mau bekerja dalam perusahaan atau organisasinya. Yang kedua, mendorong para karyawan untuk berprestasi tinggi. Maksudnya adalah jika karyawan diberikan suatu kompensasi yang layak, adil oleh perusahaan, maka karyawan akan termotivasi melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan dia akan mencurahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk meningkatkan prestasi kinerjanya. Yang ketiga, mempertahankan karyawan yang berproduktif dan berkualitas agar tetap setia atau bertahan. Maksudnya di sini adalah dengan adanya manajemen kompensasi ini bertujuan supaya karyawan yang ada saat ini bisa dipertahankan. Karena dengan diberikannya kompensasi karyawan akan lebih berusaha untuk bekerja dengan baik. Bahkan karyawan ini akan mempertahankan dan tidak akan pindah ke perusahaan lain. Karena banyak karyawan yang berhenti di tengah jalan, mengundurkan diri dan dia tidak mau bertahan karena organisasi atau perusahaan tersebut tidak menjaga stabilitas karyawannya. Di sini saya Novia Ramadhani akan melanjutkan penjelasan materi kompensasi dari Nadia Utami Lubis, yang dimana saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi kompensasi. Pertama, tujuan kompensasi itu ada memperoleh personalia yang qualified. Maksud dari memperoleh personalia yang qualified
itu kita mencari seorang pekerja yang memiliki keunggulan di dalam diri dia sendiri atau keahlian yang bisa menguntungkan perusahaan kita. Dan yang kedua ada mempertahankan para karyawan yang ada sekarang. Kenapa? Karena dengan adanya kompensasi yang layak dan yang pas untuk para pekerja perusahaan, dengan adanya itu kita bisa mempertahankan karyawan kita. Jadi dia merasa lebih nyaman dan merasa dihargai dengan kompensasi yang kita berikan. Dan yang ketiga itu ada menjamin keadilan. Dengan adanya kompensasi itu bisa menjamin keadilan bagi para pekerja yang ada di perusahaan kita, sesuai atau tidaknya pekerjaan yang mereka lakukan dengan kompensasi yang kita berikan. Yang keempat ada menghargai perilaku yang diinginkan. Dan yang kelima ada mengendalikan biaya-biaya. Dan yang keenam ada memenuhi peraturan-peraturan legal. Maksudnya itu memenuhi peraturan-peraturan legal itu juga terdapat di dalam kompensasi, yang dimana itu terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Dan selanjutnya itu ada fungsi kompensasi. Fungsi kompensasi menurut dari Martoyo itu pertama penggunaan SDM atau sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif. Jadi kita itu memakai pekerja untuk perusahaan kita itu orang-orangnya yang unggul, yang memiliki keahlian khusus di bidang-bidang yang telah kita tentukan atau mereka miliki gitu. Jadi dengan adanya keahlian mereka, kita bisa mendorong perusahaan kita itu semakin lebih maju dan sukses. Dan yang kedua ada mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tentu dengan adanya penggunaan SDM yang lebih efisien dan efektif, itu bisa mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi pada perusahaan kita sendiri, dan tentunya akan bisa memberikan kesejahteraan bagi para pekerja yang ada di perusahaan. Dan selanjutnya ini ada penentuan kompensasi. Penentuan kompensasi itu dapat kita lihat dari faktor-faktor, yaitu dari yang pertama harga atau nilai jenis pekerjaan, yang kedua ada sistem kompensasi, yang ketiga ada sistem kontrak atau borongan. Yang pertama dari harga atau nilai pekerjaan. Harga atau nilai pekerjaan dapat dilihat dari dua cara, yaitu melakukan analisis jabatan atau pekerjaan. Yang kedua ada melakukan survei harga pekerjaan. Jadi dengan melakukan analisis jabatan atau pekerjaan, kita bisa melihat apakah orang ini bisa untuk melakukan hal-hal yang diperlukan untuk perusahaan kita, atau skill mereka dibutuhkan nggak untuk perusahaan kita gitu. Jadi kita lihat dari kebutuhan perusahaan kita, dan setelah itu kita letakkanlah dia di jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang kedua ada melakukan survei harga pekerjaan. Dan selanjutnya ada sistem kompensasi. Sistem kompensasi ini dilihat dari dua cara, yaitu sistem prestasi dan ada sistem waktu. Sistem prestasi itu secara kuantitatif. Misalnya bagaimana cara dia untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan kita gitu. Secara kuantitatif, atau kita lihat dari grafik-grafik yang kita buat untuk penilaian prestasi-prestasi para karyawan kita yang ada di perusahaan. Dan yang kedua ada sistem waktu. Sistem waktu ini bisa dilihat dari harian, mingguan, atau per bulan. Dan juga sistem waktu ini dari lamanya mereka bekerja untuk perusahaan kita. Misalnya mereka pekerjaan harian gitu kan, apakah yang mereka lakukan itu selesai untuk satu hari itu. Jadi mereka mendapatkan kompensasi atau tidak pada pekerjaan yang mereka lakukan. Yang ketiga ada sistem kontrak atau borongan. Itu tergantung atas kerjasama yang telah disepakati antara kedua belah pihak.
sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Intinya itu mereka saling menguntungkan satu sama lain dan mendapatkan kompensasi dari keuntungan yang mereka lakukan. Saya Rika Elviani, saya akan melanjutkan presentasi dari Novia Ramadhani. Dana yang didapat dari prestasi-prestasi kerja yang telah ditentukan karyawan. Jika semakin besar prestasi yang dilakukan, maka dana yang dapat juga semakin besar. Kedua, faktor pribadi karyawan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Produktivitas kerja yang dipengaruhi prestasi kerja, contohnya dia mendapatkan reward jabatan adalah seorang yang menunjukkan keberadaan dan tanggung jawab atas sebuah jabatan dalam organisasi. Ketiga, pendidikan dan pengalaman. Pendidikan dan pengalaman yaitu selain posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman kerja juga dapat mempengaruhi. Yang keempat adalah jenis dan sifat-sifat pekerjaan. Bisa dilihat dari jenis pekerjaannya, yaitu ada yang berada di luar lapangan dan di dalam lapangan. Tentunya kompensasi mereka berbeda. Ada juga pula faktor ekstern yang terbagi menjadi 4. Pertama adalah penawaran dan permintaan kerja. Kondisi di mana lebih banyak penawaran daripada permintaan kerja. Kedua, biaya hidup. Biaya hidup adalah biaya hidup yang minimal karena biasanya biaya hidup maka terjadi adalah proses kemiskinan bangsa. Yang ketiga, kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah harus berupaya melindungi rakyatnya dari kesewenang-wenangan. Yang keempat, kondisi perekonomian nasional dan keadilan. Besarnya rata-rata kompensasi yang diberikan oleh organisasi dalam suatu negara yang mencerminkan kondisi perekonomian negara tersebut. Bentuk-bentuk kompensasi dalam perusahaan. Bentuk-bentuk ini terbagi ke dalam 4 hal seperti berikut. 1. Upah atau gaji karyawan. Upah atau gaji karyawan adalah upah basis pembayaran dengan tarif per jam, di mana semakin lama waktu bekerja, maka semakin besar pula upah yang didapat. Gaji karyawan adalah basis pembayaran dengan tarif mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Kedua, insentif khusus untuk karyawan. Insentif adalah tambahan-tambahan gaji di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Ketiga, tunjangan pekerjaan untuk karyawan. Tunjangan dalam perusahaan biasanya meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan, dan pensiun. Dan terakhir, fasilitas untuk karyawan yang diberikan perusahaan juga bisa beserta mobil, tempat tinggal, parkiran khusus, dan sebagainya. Baiklah, saya Putri Lestari akan melanjutkan presentasi dari Rika Elviani. Selanjutnya itu adalah tantangan yang mempengaruhi kebijakan kompensasi. Tantangan itu ada 5. Yang pertama, supply dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, produktivitas. Ketiga, kesediaan untuk membayar. Keempat, berbagi kebijaksanaan, pengupahan dan penggajian. Dan yang kelima adalah kendala-kendala pemerintah. Nah, yang pertama adalah supply dan permintaan tenaga kerja. Nah, itu dapat dikatakan hubungan antara upah dan jumlah pekerja yang dipekerjakan oleh seorang pengusaha, di mana contohnya itu seperti kelangkaan tenaga pekerja sehingga menyebabkan sebuah perusahaan memberikan tunjangan kompensasi kepada para pekerjanya agar perusahaan tersebut memperoleh pekerja yang lebih baik lagi. Nah, dan yang kedua, produktivitas. Produktivitas adalah kemampuan seseorang atau kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah kesediaan untuk membayar. Itu berarti semua perusahaan ingin perusahaannya itu maju dan lebih baik lagi, dan perusahaan tersebut juga ingin memberikan tunjangan kompensasi kepada para pekerjanya itu, dan semua perusahaan juga ingin para pekerjanya melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik lagi, sehingga nanti perusahaan tersebut
bisa memberikan tunjangan kompensasi kepada para pekerjanya untuk lebih baik secara adil dan lebih layak lagi. Dan yang keempat adalah berbagi kebijaksanaan pengupahan dan penggajian. Nah, di setiap perusahaan, semua perusahaan itu bijak dalam memberikan upah dan gaji. Nah, dan salah satunya itu adalah memberikan kenaikan gaji, bonus atau upah kepada karyawan terbaik, dan tindakan hal itu dapat membuat minat para pekerja lebih tinggi lagi dan lebih rajin lagi, sehingga mereka bekerja lebih baik lagi untuk memperoleh perusahaan lebih baik dan lebih maju kemudian harinya setelah mereka mendapatkan kompensasi dari perusahaan tersebut. Nah, dan yang kelima adalah kendala-kendala pemerintah. Seperti yang kita ketahui, kendala pemerintah itu adalah pemerintah sudah menetapkan beberapa peraturan di setiap perusahaan. Contohnya ya seperti dari faktor usia dan faktor pendidikan. Nah, dapat kita ambil dari contoh PT. Di PT itu difaktorkan lebih utama itu adalah faktor pendidikan dan faktor usia, di mana di PT digunakan bagi pelamar pekerja baru, usia itu tidak boleh lebih dari 25 tahun ke atas, dan minimalnya pendidikan itu adalah pendidikan tingkat sekolah menengah ke atas. Nah, selanjutnya adalah keadilan dan kelayakan dalam pemberian kompensasi. Itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah keadilan dan kelayakan. Yang seperti kita ketahui, keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak profesional dan tidak melanggar hukum. Nah, contohnya itu seperti di setiap perusahaan memiliki beberapa pekerja yang memiliki sikap dan kedisiplinan yang berbeda-beda. Ada pekerja yang memiliki disiplin yang baik dan ada pekerja yang memiliki disiplin kurang baik. Nah, untuk pekerja yang disiplinnya baik, kemungkinan ia mendapatkan apresiasi dari sebuah perusahaan, sehingga pada kedepannya ia akan mendapatkan gaji atau bonus atau upah lainnya yang diberikan perusahaan atas kedisiplinan yang baik itu. Nah, sedangkan untuk pekerja yang kurang baik disiplinnya, kemungkinan ia akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang dikerjakan selama ini. Bisa jadi dia pada saat penerimaan gaji, dia mungkin akan mendapatkan potongan gaji. Karena misalnya contohnya dia datang tidak tepat waktu atau dia sering tidak hadir tanpa alasan jelas apapun. Dan yang kedua, kelayakan. Kelayakan adalah serangkaian penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk menentukan apakah proyek yang akan dijalankan ini memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, bertindak profesional dan tidak melanggar hukum. Nah, contohnya itu adalah tidak jauh beda dari contoh sebuah keadilan. Dan contoh dari kelayakan ini dapat dilihat dengan cara membandingkan memberi upah dengan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain. Apabila perusahaan tersebut memberikan gaji yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang lain, kemungkinan perusahaan ini akan lebih maju lagi dan akan lebih bangkit lagi untuk ke depan harinya. Namun sebaliknya, apabila perusahaan tersebut memberikan gaji kepada pekerja yang lebih rendah dibanding pada perusahaan lain, dapat dipastikan perusahaan ini bakal sulit untuk memperoleh para pekerja yang lebih baik dan profesional. Sekian dari saya, terima kasih.